puji Tuhan. Waktu saya masih anak-anak, ya kurang lebih umur 8, 9, 10 tahun begitu. Rumah saya di Malang itu dekat dengan alun-alun. Jadi nggak terlalu jauh dari alun-alun. Jadi alun-alun Malang itu tempat bermain, tempat jalan-jalan ke sana. Seringkali saya jalan-jalan ke sana dan melihat banyak orang pedagang kaki lima yang berjualan di sana. Ada yang berjualan pakaian, ada yang juga berjualan minuman, makanan dan sebagainya. Tapi ada juga yang jual obat tumbuh rambut, obat tumbuh kumis, obat tumbuh jenggot. Dan kadang-kadang orang yang berjualan itu lain-lain, ganti-ganti orang. Mungkin juga dari perusahaan atau pembuatnya lain-lain. Dan mereka yang berjualan ini punya kesamaan. Walaupun mereka dari perusahaan mungkin lain-lain, produk yang lain-lain. Tapi mereka punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya mereka semuanya rambut kepalanya itu gondrong bener. Jenggotnya tebel banget. Kumisnya luar biasa. Kadang-kadang mereka buka sedikit bajunya dan memperlihatkan bulu dadanya. Bulu tangannya yang luar biasa. Lah mereka jual obat tumbuh rambut. Jadi mereka panggil orang-orang, ya siapa yang mau beli tumbuh rambut gini pakai obat mereka. Dan ayah saya bilang bahwa belum tentu rambut mereka itu tumbuh gara-gara obat tumbuh rambutnya yang mereka jual. Jangan-jangan mereka memang lahir dari sejak bayi sudah berambut seperti itu. Saya pikir iya betul juga ya, jangan-jangan begitu ya. Kan kita tidak pernah tahu ya. Kecuali kalau mereka buktikan bahwa dulunya mereka pelontos, pulus, gak bisa tumbuh rambut. Sekarang gara-gara pakai obat tumbuh rambut ini jadi bisa tumbuh kan gitu ya. Ini gak bisa. Tapi satu hal yang penting, memang orang penjual obat tumbuh rambut ya harus punya rambut lah. Orang yang menjual obat tumbuh kumis ya harus punya kumis, harus punya jenggot, itu pasti. Dan kita ini sekarang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita ada di tempat pelayanan melayani Tuhan. Mau gak mau kita ini harus menjadi saksi Tuhan. Karena kita yang melayani Tuhan, kita yang menghadirkan Tuhan secara nyata dalam hidup tiap-tiap orang yang lain dengan pelayanan kita. Kita menghadirkan pujian, kita menghadirkan firman Tuhan, kita menghadirkan sambutan yang ramah, kita menghadirkan pelayanan semua yang kita layani baik di kebaktian umum maupun kebaktian anak. Kita itu menghadirkan Tuhan. Sehingga kita itu harus menjadi saksi Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Dan ada hal yang Tuhan beritahukan kepada kita yang mau menjadi saksi Tuhan. Khususnya sebagai pelayan Tuhan. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi pelayan Tuhan, mungkin bisa siapa saja. Dulu dalam masa pelayanan saya pertama ya, di masa-masa pertama saya melayani, kami tidak punya pemain musik. Kadang-kadang Pak Domingus bantu saya main musik. Ya tidak terlalu bisa sih Pak Domingus, tapi ya lumayan ketimbang saya. Jadi Pak Domingus bantu. Tapi seringkali juga nggak bisa bantu juga karena beliau nggak datang gitu kan. Jadi saya suatu ketika minta tolong kepada penyanyi pinggir jalan, tukang ngamen yang suka nyanyi lagu-lagu Kristen, kan banyak kan pengamen suka nyanyi lagu-lagu Kristen. Saya tanya, kamu mau nggak bantu saya? Dia mau, dia bilang, nanti dikasih upahnya. Ya dia nyanyikan lagu-lagu Kristen. Lagu ini malah seringkali lagu yang Pak Dom tidak bisa, dia malah lebih bisa gitu. Padahal dia bukan anak Tuhan, dia bukan orang Kristen, dia bukan, ya sama sekali dia tidak memaknai lagu itu. Ya jangan sebut dia punya Roh Kudus dan sebagainya, tidak ada lah. Dia cuma mengiringi musik aja dalam kita nyanyi ya. Jemaat masih mungkin kurang dari 10 orang waktu itu. Tapi kita nyanyi dengan sukacita ya. Tapi sekarang kita ini bukan hanya pelayan Tuhan. Kita mau jadi saksi Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan, ada satu unsur yang sangat penting, yang sangat harus kita miliki, yaitu Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan punya kuasa. Kuasa untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa untuk menjadi saksi. Satu sisi kita melayani Tuhan, tapi di sisi lain kita harus menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi dibutuhkan kuasa. Tidak bisa kita hanya sekedar memenuhi tugas saja, bertugas memenuhi jadwal untuk pelayanan. Tapi kita harus menjadi saksi Kristus. Dan untuk itu kita punya kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena untuk menjadi saksi ini pasti kita akan mengalami perlawanan. Kita pasti akan mengalami ditolak. Kita akan mengalami macam-macam hal yang tidak membuat pelayanan kita berjalan dengan mulus sebagai seorang saksi. Sehingga kita perlu kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan ini menjadi nyata ketika kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan dan meminta, Tuhan penuhkan aku dengan kuasa-Mu. Sebelum kita melayani, wajib kita persiapan. Persiapan musik, persiapan lagu, persiapan diri sendiri pribadi, persiapan firman Tuhan dan sebagainya, wajib. Tapi yang sangat perlu adalah mempersiapkan diri kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita perlu berdoa dan minta Tuhan, besok saya akan melayani Tuhan. Oleh sebab itu biarlah saya dipenuhi kembali oleh kuasa Roh Kudus supaya besok saya bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Bukan sekedar menjalankan tugas, tapi betul-betul menjadi saksi. Sebab apa? Kitalah yang dalam tanda kutip mendatangkan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ketika kita mimpin pujian, ketika kita main musik, ketika kita membawakan firman Tuhan, ketika kita menyambut jemaat, kita menghadirkan sosok Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sehingga kita menjadi saksi yang mewakili atau menceritakan atau memperlihatkan tentang Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk supaya kita bisa menjadi saksi. Kita buka Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai dengan 24. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kalau kita baca di sini, ini adalah kisah seorang bernama Barnabas. Kita tidak diberitahu di sini bagaimana tekniknya Barnabas dalam melayani Tuhan. Bagaimana caranya Barnabas di dalam menjadi saksi Tuhan. Kita tidak diberitahukan rumus-rumusnya, jurus-jurusnya Barnabas di dalam melayani Tuhan. Tapi yang kita lihat di sini dikatakan begini. Pada ayat yang kita baca, ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik. Pertama, dia memang karakternya baik. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi sejumlah orang dibawa kepada Tuhan ini karena peran Barnabas. Memang di situ ada kuasa Tuhan. Pasti ikut campur kuasa Tuhan yang luar biasa. Sudah pasti. Tuhan menjamah hati orang-orang itu untuk mau datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan menggunakan Barnabas sebagai pelayan Tuhan. Yang menjadi orang pertama, orang yang baik. Kita kalau menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan, kita tidak mungkin sekaligus menjadi orang yang tidak baik. Tidak mungkin. Dulu pernah ada aktivis gereja yang mendekati ke beberapa orang untuk membantu orang-orang itu dalam mengurus ini dan itu. Mungkin mengurus surat ini, surat itu, dan akhirnya membawa kabur uang jemaat. Ya enggak mungkin lah kita menjadi pelayan Tuhan yang seperti itu. Menipu orang, berbuat jahat kepada orang lain, dan sebagainya. Kita pasti harus menjadi orang yang baik. Baik di sini, baik di depan mata Tuhan, dan juga di depan mata manusia. Kita tidak bisa bilang, saya ini orang baik. Tapi baik di depan mata Tuhan. Kalau di depan mata orang-orang sesama saya sih ya terserah mereka. Tidak bisa begitu. Kita harus menjaga diri kita untuk menjadi orang yang baik. Lalu dikatakan di sini yang kedua ayat 24. Barnabas ini penuh dengan Roh Kudus. Itu syaratnya. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mau menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar membawa dampak.
Coba ya kalau kita bayangkan, kita sudah capek-capek melayani, tapi pelayanan kita ini tidak memberi dampak apa-apa. Tidak memberi efek apa-apa kepada jemaat yang dilayani. Saya ambil contoh, saya membawa firman Tuhan, tapi tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengalami berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang saya bawakan. Waduh, itu paling rugi. Kita sudah capek-capek, buang waktu, tenaga, pikiran, macam-macam di sana tapi tidak bawa dampak. Nah, untuk bisa membawa dampak dibutuhkan kuasa. Kuasa untuk bisa membawa orang itu datang kepada Tuhan. Dikatakan di sini, selain kuasa Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dia juga penuh dengan iman. Jadi kalau pelayan Tuhan, dia sendiri tidak beriman kepada Tuhan, kurang beriman kepada Tuhan, bagaimana dia bisa mentransfer, mempengaruhi, mengajak orang lain untuk beriman pada Tuhan? Pada tahun 1998, saya sudah jadi hamba Tuhan kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan saya heran sekali melihat ketika terjadi Krismon, ketika terjadi huru-hara, Mei pada waktu itu, di beberapa kota besar, khususnya di Jakarta, itu banyak gereja-gereja yang tutup dan pendetanya lari ke luar negeri. Karena apa? Karena takut pendetanya. Ya gimana punya jemaat yang bisa beriman kalau pendetanya tidak beriman. Sedangkan pendetanya beriman saja jemaatnya belum tentu beriman kok. Apalagi kalau sekarang pendetanya tidak beriman. Bagaimana jemaat yang kita layani bisa penuh dengan iman kalau kita pelayan-pelayan Tuhan tidak beriman pada Tuhan. Kita ragu-ragu pada Tuhan. Kita malah merasa bahwa ya Tuhan itu mungkin akan menolong lah. Tapi nanti nggak tahu kapan. Sekarang yang penting adalah pertolongan manusia dulu. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan kualitas iman seperti itu. Di sini dikatakan bahwa Barnabas ini adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jangan dikira bahwa orang dibawa kepada Tuhan hanya melalui pengabaran Injil perorangan. Jadi seseorang datang kepada orang lain, mengabarkan Injil, menginjili, mengajak ke gereja dan sebagainya. Jangan dikira begitu. Kadang-kadang ada orang yang justru datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, tertarik dan rindu, haus pada Tuhan karena dengarkan lagu yang dibawakan oleh pemimpin pujian pada waktu itu. Atau musik yang sedang dibawakan oleh pemain musik pada waktu itu. Bukan hanya firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui berbagai macam cara. Tergantung kitanya. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan saya mengalami banyak sekali pengalaman ini. Orang tua yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena anak-anaknya mengalami jamahan Tuhan di kebaktian anak. Anak-anak ini di dalam tempat kebaktian anak mengalami jamahan Tuhan sehingga anak-anak berbicara kepada orang tuanya, kenapa kok papa dan mama tidak datang ke gereja? Padahal kami ini datang ke kebaktian anak. Dan dari sana orang tuanya mulai coba-coba untuk dengarkan atau ikut ibadah, dengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan ajaib dan luar biasa melalui berbagai macam cara, dimulai dari kita tentu saja, untuk bisa membawa banyak jiwa-jiwa orang-orang yang datang kepada Tuhan. Seperti dikatakan di sini, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang hadir pada waktu itu bukan hanya rasul-rasul, tapi banyak murid-murid Tuhan Yesus yang hadir pada waktu itu. Dan kalau dikatakan di sana, kita lihat judul perikopnya adalah doa jemaat. Jadi yang hadir ini levelnya level jemaat. Bukan level pengerja, bukan level pelayan, bukan level hamba Tuhan saja, tapi jemaat. Tapi dikatakan begini, dan ketika mereka sedang berdoa, mereka itu termasuk jemaat-jemaat ini, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Goyangnya tempat itu penting-penting tidak penting ya. Ya,
Bisa jadi saat itu terjadi gempa bumi kecil dan sebagainya, kita nggak tahu lah. Nggak penting lah. Tapi yang penting adalah penuhlah mereka semuanya dengan Roh Kudus. Ini yang paling penting. Dan kepenuhan Roh Kudus ini membuat mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka memberitakan firman Allah ini bukan hanya melalui perkataan. Ingat, mereka ini jemaat loh, bukan rasul-rasul. Mereka tidak semuanya adalah rasul-rasul yang bisa berkhotbah, enggak. Jemaat. Tapi mereka memberitakan firman Allah dengan berani dengan cara mereka masing-masing. Mungkin dengan bicara pada teman, atau dengan melalui sebuah lagu yang didengar bersama-sama, atau dinyanyikan, dan sebagainya. Nah, ini adalah, kalau diberitahukan di sini, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bayangan kita adalah, mereka sedang berbicara atau memberitakan firman Allah kepada orang-orang di luar sana, orang-orang awam. Yang entah lagi apa, mereka mungkin lagi jalan, lagi duduk, lagi belanja, lagi macam-macam hal. Kita bisa memberitakan firman Tuhan di sana. Nah, bayangkan luar biasa sekali ketika kita nih pelayan-pelayan Tuhan yang harus memberitakan firman Tuhan di gereja. Di mana orang-orangnya Tuhan kumpulkan datang ke gereja, duduk, khusus mau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah kesempatan kita yang sangat istimewa. Kita tidak perlu pergi-pergi kemana-mana untuk menjadi saksi Tuhan. Kita bisa menjadi saksi Tuhan di gereja, di tempat kita melayani. Kita melayani Tuhan untuk menjadi sebagai saksi Tuhan. Bagi siapa? Orang-orangnya jelas, orang-orang yang datang, jemaat yang duduk ini kok. Tidak seperti yang kisah yang kita baca tadi. Mungkin orang-orang di luar sana. Ini enggak, orangnya duduk di sini. Mereka sudah siap untuk menikmati kesaksian kita tentang Tuhan. Kesaksian kita tentang Tuhan itu bisa melalui apa? Yang paling efektif yang kita bisa lakukan. Melalui pelayanan kita. Sebagai penyambut jemaat, sebagai pelayan kebaktian anak, sebagai pemimpin pujian, sebagai backing vokal, sebagai pemain musik, pembawa firman Tuhan, sebagai pembaca ayat. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan, dikatakan di sini memberitakan firman Allah dengan berani. Tapi kita tidak mungkin bisa dan tidak mungkin berani walaupun hanya di depan jemaat kalau kita tidak punya Roh Kudus. Seringkali kita tidak punya percaya diri. Seringkali kita malu-malu. Seringkali kita ragu-ragu. Seringkali kita merasa bahwa masa sih apa yang saya lakukan ini akan berdampak, akan memberikan satu pengaruh positif bagi orang-orang. Itu kuasa kegelapan sedang bekerja di dalam diri kita kalau kita merasa seperti itu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita supaya kita dengan berani melakukan pelayanan kita dengan sebaik mungkin dengan baik. Dengan cara seperti itu kita menjadi pelayan Tuhan yang sekaligus menjadi saksi Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penting tidak kita mendapat pelajaran-pelajaran, kursus, dan pelatihan-pelatihan di bidang kita masing-masing di dalam melayani Tuhan. Penting. Kita dapat pelatihan di bidang musik. Kita meningkatkan kualitas kemampuan musik kita. Pelatihan di bidang vokal. Sehingga kita sebagai pemimpin pujian, backing vokal bisa menyanyi dengan benar dan dengan baik. Kita di bidang pelayan kebaktian anak dapat pelatihan-pelatihan. Itu penting supaya kita bisa memberikan kualitas yang baik. Tapi yang paling penting dikatakan di sini pada ayat 26 tadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini yang paling penting. Jadi Roh Kudus yang menjadi guru besar kita. Di dalam kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mau meningkatkan diri. Tapi dimulai dari kita. Kalau kitanya tidak serius mau belajar, ya sulit. Ya. Sekarang ada bimbel online ya. Kita semua tahu ada bimbel online yang harganya murah, bimbel online itu. Bayarnya murah dibandingkan dengan bimbel biasa.
Dan bagus, ada animasinya, ada segala. Baguslah penjelasannya juga bagus bimbel online. Tapi dibutuhkan apa? Anak yang sungguh-sungguh mau belajar. Soalnya mudah sekali pindah dari bimbel online yang sedang diikuti oleh anak itu melalui HP-nya dia. Ayah ibunya meleng sedikit, anak ini pindah ke game. Dan suaranya di silent atau pakai headset. Jadi tidak keluar suara gamenya itu. Jadi dikira anak ini masih belajar bimbel online. Enggak, lagi main game dia. Kayaknya tertarik, mau asik. Betul asik, lagi main game. Apakah bimbel online itu bagus? Kalau menurut saya bagus sekali. Tapi dibutuhkan anak yang sungguh-sungguh mau belajar. Dibandingkan dengan bimbel yang formal, yang biasa, yang umumnya. Bimbel itu ada gurunya. Apalagi kalau bimbel itu ngasih prestasi, ngasih laporan ke orang tua murid. Ya, itu lebih lagi. Si anak ini takut. Karena apa? Takut dilaporkan nanti sama si gurunya ini ke orang tuanya. Jadi ada orang yang ngawasi. Nah, kita ini seringkali masih mentalnya mental orang ngawasi. Kalau bos lagi nggak ada di kantor, wah anak buah ini pesta pora luar biasa. Ada meja pingpong, main pingpong. Ada meja biliar, main biliar di kantor. Nggak kerja. Tapi kalau bos datang semua, wah rasanya kayak serius kerjanya gitu. Kita tuh mentalnya sering kayak begitu umumnya. Tapi kita nggak boleh begitu terus. Kita harus punya mental seorang pelayan Tuhan. Mental seorang saksi Tuhan. Yaitu kita bimbel online dari Roh Kudus. Gak usah nunggu dilihat sama pendeta, sama kakak rohani, sama apapun juga, pembimbing, pembina, gak usah. Diri sendiri, rasa perlu, oh ya Tuhan saya mau melayani Tuhan, tapi saya mau meningkatkan kualitas saya nih dalam melayani Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa meningkatkan kualitas saya untuk melayani Tuhan? Belajar dari Roh Kudus. Minta Roh Kudus yang memimpin. Dikatakan di sini, pada ayat 26 yang tadi kita baca, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mengingatkan kamu akan firman Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita tidak hafal semua firman Tuhan yang sudah begitu banyak kita terima. Tapi Roh Kudus bisa memunculkan dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga kita ingat lagi dan kita ditegur ulang. Kemarinnya sudah ditegur melalui firman Tuhan ketika kita pertama kali dengar. Sekarang ditegur lagi karena kita ingat kembali firman Tuhan itu. Roh Kudus adalah pembimbing kita yang utama. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus dan kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mutlak membutuhkan pimpinan dan pengajaran Roh Kudus. Supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang menjadi saksi Tuhan di bidang yang kita sedang jalani. Memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.